Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Maisaro dari 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membuat tugas video dari mapel sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Lokasi dan sumber sejarah. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Kesultanan ini didirikan oleh Mehruz Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Sumber sejarah, berita Marco Polo 1292 menyebutkan singgah di Sumatera. Ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Kedua, berita Ibnu Battuta 1304 sampai 1368. Musafir dari Maroko dalam perjalanan kunjungan pertama menuturkan masyarakat perdagangan di kerajaan sebagian besar beragama Islam. Ketiga, hikayat kerajaan Pasai merupakan karya berbahasa Melayu bercerita tentang kerajaan Indonesia pertama di Nusantara, Samudra Pasai. B. Kondisi sosial politik kesultanan. Menurut perkiraan para ahli seperti Snook Hurgonj dan J.L. Moon, Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada pertengahan abad 11. Awalnya kesultanan ini berada di bawah penguasaan dinasti Meurah Kaira. Meurah Kaira adalah pendiri dari Sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Raja Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078. Menurut hikayat Raja Pasai dan hikayat Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Mehruz Silu dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh memerintah 1267 sampai 1252. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh yang terletak di Aceh Riuk yang sekarang menjadi Aceh Besar didirikan oleh Ali Moghaj Shah tahun 1496. Awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir atau Pidi. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah Moghaj Shah dilantik menjadi sultan pada 1507. Ada juga sumber lain yang mengatakan 1514. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmen menentang hegemoni bangsa Eropa, hingga mampu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kondisi sosial dan kesultanannya. Aceh berkembang pesat seketika Pasai berada di ambang keruntuhan dan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1524. Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan luas dari Delhi sampai semenanjung Malaya. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568. Lokasi dan sumber sejarah. Demak berlokasi di Demak, Jawa Tengah, Kesultanan Islam pertama dan terbesar di ujung utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1476. Kondisi sosial politik kesultanan. Pendiri kesultanan ini adalah Raden Patah 1500 sampai 1518, putra dari Ketarbumi Brawijaya kelima dari perkawinannya dengan Putri Campa. Prabu Wijaya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengaku jadi adipati Demak. Raden Patah ganti nama Demak menjadi Bintara sehingga Demak Bintara. Pada saat yang sama, Majapahit melemah akibat pemberontakan dari perang rebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Patah. Yang keempat, Kesultanan Mataram Islam 1586 sampai 1755. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Mataram Hindu, kebetulan namanya sama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran penting dalam perjalanan Islam kerajaan Islam. Hal ini
terlihat dari semangat para sultan memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya. Kondisi politik, sosial politik kesultanan. Pengganti penembah Senopati adalah putranya, yaitu Mas Jalang. Mas Jalang tidak setangguh ayahnya. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai wafatnya tahun 1613. Ia digantikan oleh Mas Ranggas alias Sultan Agung. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Ia melatih tentara Mataram sehingga demikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan kekuasaan Kesultanan Mataram sebagai berikut. Kutanegara, daerah pusat keraton, dipegang oleh Lebet Patih Dalam dibantu Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Negara Agung, daerah sekitar Kutanegara. Pemerintahan dipegang Pati Jawi atau Pati Luar dan dibantu Wedana Jawi atau Wedana Luar. Yang ketiga, Mancanegara, daerah di luar negeri Agung. Pemerintahan tahun dipegang Bupati Pesisir, daerah pesisir. Pemerintahan dipegang oleh Adipati atau Syah Bandar. Kelima, Kesultanan Banten 1526 sampai 1813. Lokasi dan sumber sejarahnya. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang berdiri di Provinsi Banten. Berbagai sumber asing mulai dari sumber Tiongkok berjudul Song Peng Sing Hong Sung 1430, Tome Press 1512 menyebut Banten sebagai salah satu dari beberapa rute perlayaran mereka. 6. Kesultanan Goa Talo, lokasi 1568 sampai 1670-an. Lokasi dan sumber sejarah. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-14 terdapat beberapa kerajaan mandiri, diantaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng. Setiap daerah membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Kedua, kondisi politik kesultanan. Pada awal 14 datanglah Dato' Ori Bandang, ulama Islam dari Sumatera Barat yang menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate 1257 sampai sekarang, dan Kesultanan Tidore 1322 sampai akhir abad ke-18. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan lainnya, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. B. Kondisi sosial politik kesultanan. Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 ketika Kolana atau Raja Marmuh 1465 sampai 1486, penguasa Ternate ke-18 memeluk Islam yang lalu diikuti oleh kerabat dan pejabat Islam. Segitu saja penyampaian materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.